Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah penyakit yang telah menjangkiti umat Islam sejak berabad-abad yang lama. Banyak di antara kaum muslimin pun tidak menyadari bahwasanya penyakit tersebut sangat amat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari penyakit AIDS, dari penyakit kanker, dan penyakit-penyakit fisik yang sangat amat ganas sekali. Itulah penyakit ilmu kalam, ilmu filsafat. Mereka bahkan meyakini itu termasuk bagian daripada agama. Padahal Islam berlepas diri daripada ilmu filsafat, daripada ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu filsafat bukan dari ajaran Rasulullah SAW, bukan dari ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Ilmu filsafat, ilmu kalam berasal dari orang-orang kafir yang mereka sangat amat jauh dari agama Allah, dari agama Rasulnya SAW. Para sahabat tidak mengenal ilmu filsafat. Para sahabat, manusia terbaik umat ini, tidak mengenal ilmu kalam. Bahkan kalau kita memperhatikan bagaimana celaan-celaan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ilmu kalam tersebut. Ilmu kalam adalah ilmu untuk menetapkan akidah, keyakinan, namun hanya berdasarkan otak semata. Mereka lebih mengedepankan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah ilmu kalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada mereka-mereka yang belajar ilmu kalam untuk dipukul dengan pelepah kurma dan terompa. Wa yutafu bim fil asyari wal qabail. Kemudian mereka dikarak di kampung-kampung seraya diumumkan, hadza jaza'u man taraka ilmal kitabi was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam dan dia meninggalkan ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan banyak sekali tokoh-tokoh ilmu kalam yang mereka pada akhir hidup mereka menyesali mengapa mereka dahulu belajar ilmu kalam. Yang itu tidak bermanfaat sama sekali, bahkan memadaratkan mereka, menjadikan mereka ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tokoh yang terkenal dengan Ar-Razi. Beliau mengatakan, nihayatu ikdamil ukuli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Mendahulukan akal itu akhirnya adalah kebingungan. Dan puncak daripada ilmu kalam tersebut adalah kesesatan. Beliau pun mengatakan lagi, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Dan arwah-arwah kami, batin kami itu terasa liar di dalam jasad-jasad kami. Mereka dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan kebingungan. Dan hasil daripada usaha ilmu kalam tersebut adalah bala dan malapetaka. Kemudian beliau mengatakan, walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Dan tidaklah kami mengambil faedah dari belajar ilmu kalam kecuali hanya mengumpulkan pendapat si fulan dan si fulan, pendapat para filosof yang mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bukti bagaimana kejamnya ilmu filsafat, bagaimana bahaya ilmu filsafat, yaitu apa yang telah kita dengarkan, kita saksikan beberapa dari sebagian anak-anak kaum muslimin yang mereka belajar ilmu filsafat, mereka dengan kejamnya, dengan kejinya menulis di spanduk mereka ketika orientasi dengan mengatakan Tuhan membusuk. Yang membusuk adalah otak mereka, yang membusuk adalah akal pikiran mereka yang telah terkotori dengan ilmu filsafat, sehingga mereka pun menuduh dengan tuduhan keji dengan menamakan poster mereka, spanduk mereka
Tuhan membusuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semuanya akibat dari ilmu filsafat yang mereka ingin untuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kaum muslimin untuk kembali kepada Islam yang benar, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tidak boleh kaum muslimin mempelajari ilmu filsafat, karena para ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, mereka sangat mengecam sekali ilmu filsafat, ilmu kalam, karena itu berasal dari orang-orang kafir yang jauh dari agama Allah dan agamanya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk berpegang teguh dengan Islam yang murni sesuai dengan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.